Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan mempelajari pada mata kuliah di siang hari ini tentang Ulumul Quranil Karim. Kita masih berada pada pembahasan tentang ilmu yang berkaitan dengan tafsir. Ilmu yang kedelapan yang berkaitan dengan tafsir adalah ilmu mubahamatil Quran. Ilmu mubahamati al-Quran. Ilmu tentang mubham, sesuatu yang mubham di dalam Al-Quran yang tidak disebutkan, tidak jelaskan siapakah hal tersebut. Pengertian mubham itu adalah ma lam yusarrah bihi fil Qur'anil Karim, yang belum dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, dari a'lam, ya, nama-nama, kemudian wal azminah, waktu-waktu, wal amkinah, tempat-tempat, wa nahwiha, dan selainnya. Qad yakunul ibhamu li'alam. Ya, terkadang mubham yang tidak dijelaskan itu untuk alam, ya, untuk nama tertentu. Rajulin aw imra'atin aw malikin. Rajulin aw imra'atin aw malikin. Terkadang laki-laki, terkadang perempuan, ya, terkadang raja. Wahidin aw aktsar, satu orang atau banyak orang. Aw qaum, atau kaum. Aw nabat, tumbuh-tumbuhan. Aw hayawan, ya, hewan-hewan. Aw makan, tempat. Aw zaman, atau waktu, atau adat, ya, atau bilangan. Ya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak disebutkan siapakah khalifahnya tersebut. Dalam ayat yang lain, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu, zaujuka di sini. Ya, zaujuka, istrimu, di sini tidak disebut namanya, ya. Tidak dipastikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menggunakan kalimat wa zaujuka. Kemudian juga Allah berfirman, 'allamahu syadidul quwa. Ya, yang mengajari Nabi Muhammad adalah yang kekuatannya sangat dahsyat. Tidak dijelaskan siapakah dia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ya, di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya. Dalam ayat yang lain, watlu alaihim naba'a bnai Adam, dan bacalah kisah tentang dua anak Adam. Di dalam Al-Quran disebutkan dua anak Adam, namun tidak disebutkan namanya. Ya, namanya Qabil dan Habil. Kemudian juga wafadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti dengan sembelihan yang besar. Tidak disebutkan apakah onta, apakah sapi. Ternyata sembelihannya adalah, ya, domba, ya. Maka ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting.
Ya, berkata Ikrimah, pembantunya Ibnu Abbas, ismur rajulil ladzi kharaja min baitihi muhajiran ila Rasulillahi Damrah ibnul Is. Ya. Wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi. Ya. Di sini Allah tidak menyebutkan namanya, namun disebutkan atau dijelaskan oleh para ulama. Di sini dijelaskan oleh Ikrimah. Dijelaskan oleh Ikrimah, yaitu namanya Damrah ibnul Is. Ikrimah mengatakan talabtus mahu arba'a asyrata sanah hatta waqaftu alaih. Ya, aku mencari namanya, ya, nama yang tadi, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, dan barang siapa yang keluar dari negerinya untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu dicari-cari oleh Ikrimah. Di kitab dicari-cari, dan dulu mencarinya bukan di kitab. Beliau pergi ke sana kemari, safar ke sini ke situ, ya, keluar daerah, keluar negeri, keluar tempat tinggalnya untuk mencari dan bertanya tentang siapakah orang yang dimaksud dalam ayat tersebut. Maka Ikrimah baru menemukan siapa nama orang tersebut setelah mencarinya selama 14 tahun. Qala Suyuti mengatakan, marji'u hadzal ilm an-naqlul mah. Ya. Jadi masdar ilmu ini diketahui hanya dengan naql, dengan nukilan saja. Ya, dengan nukilan. Dan wala majala lirra'i fihi, tidak ada pendapat di dalamnya. Ya, pendapat tidak dapat masuk di dalamnya, harus ada nukilan. Wa innama yurja'ul qawlu fihi ila qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-akhidina anhu. Ya, yang dirujuk adalah perkataan Nabi dan perkataan para sahabatnya. Wat tabi'ina wal akhidina 'anis sahabah, dan juga para tabi'in dan orang-orang yang mengambil dari para sahabat. Jadi marji'nya yang sangat diutamakan dalam mengetahui ilmu ini adalah an-naql al-mahad. Ya, naql, nukilan saja. Asbabu wuqu'il mubhamat fil Quran. Sebab-sebab terjadinya mubham ini di dalam Al-Quran. Ya. Mengapa Allah menjadikan ada mubhamat tadi? Tidak menyebutkan, tidak menjelaskan secara langsung nama dari orang atau dari zat tersebut. Sebab yang pertama adalah al-istighna'u bi bayanihi fi mawdhi'in akhar. Ya, karena telah mencukupkan untuk menjelasannya di tempat lain. Ya, sudah dijelaskan di tempat lain. Sudah dijelaskan di tempat lain. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim di sini tidak disebutkan siapa mereka. Ya, tidak disebutkan siapa mereka. Namun di dalam ayat yang lain, surat An-Nisa, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, ya, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-shalihin, dan orang-orang yang saleh. Maka mereka adalah orang-orang yang an'amta alaihim, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat luar biasa kelak di akhirat. Ya, jadi di surat Al-Fatihah dimubhamkan, tidak disebutkan siapakah mereka, namun disebutkan di surat An-Nisa. Selanjutnya yang kedua, sebab yang kedua adalah al-ishtihar. Ya, karena sudah terkenal, ya, sudah ma'ruf, sudah terkenal pada zaman Nabi, pada zaman Al-Quran diturunkan. Di antara contohnya adalah wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Ya, di sini ayat disebutkan zaujuka, istrimu. Nama istri Nabi Adam ternyata tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijelaskan di dalam ayatnya. Allah hanya menggunakan kalimat wa zaujuka. Karena pada zaman tersebut sudah dikenal bahwasannya istrinya Nabi Adam adalah
Hawa, ya, karena sudah dikenal. Selanjutnya adamul faidah fi ta'yinihi. Dan ini yang paling banyak, ya, tidak ada faidah ketika Allah menyebutkan nama pelaku tersebut, ya, tidak ada faidahnya. Contohnya diantaranya faqul nadribuhu bi ba'dihha. Maka pukullah dengan sebagian dari sapi tadi. Ya, pukullah siapa? Pukullah orang yang terbunuh. Orang yang terbunuhnya tidak diketahui namanya. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya di dalam Al-Qur'an. Karena apa? Karena faidahnya tidak banyak, ya, tidak ada faidahnya dalam penyebutan nama orang tersebut. Atau juga au kalladzi marra ala qaryah. Ya, atau seseorang yang melewati sebuah perkampungan. Siapakah seseorang tersebut? Ya, tidak disebutkan oleh Allah karena tidak ada faidahnya. Ta'zimuhu bil kamil dunal ismi. Ya, yang keempat ta'zimuhu bil wasfil kamil dunal ismi. Jadi penyebutan tidak dengan namanya adalah sebuah ta'zim, sebuah pembesaran, penghormatan untuknya. Ya, idh yaqulu li sahibihi, ya, idh yaqulu li sahibihi, ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, ya, yaitu Abu Bakar. Selanjutnya juga wala ya'tali ulul fadli minkum, dan janganlah orang yang memiliki keutamaan di antara kalian memutus infaknya, ya. Siapakah orang yang memiliki keutamaan tersebut? Abu Bakar juga. Namun disebutkan di sini sifat yang sangat luar biasa. Ulul fadli, memiliki keutamaan. Kemudian juga wasayujannabuhal atqa, dan orang yang bertakwa akan menjauhinya, ya, menjauhi dosa-dosa sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail. Atqa di sini orang yang sangat bertakwa atau paling bertakwa di sini adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan wasayujannabuha Abu Bakrin, tapi disebutkan dengan sifat yang sangat luar biasa untuk membesarkan, untuk mentakzim, menghormati Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya ilmu ini dapat kita ketahui dari beberapa tulisan para ulama. Di antaranya At-Ta'rif wal I'lam fi ma ubhima fil Quran min al-asma'i wal a'lam karya Suhaili. Kemudian Ghurarul Bayan fi Mubhamatil Quran karya Ibnu Jama'ah. Mufhimatul Aqran fi Mubhamatil Quran karya Hafidz Suyuti, dan lainnya. Ilmu yang selanjutnya adalah ilmu yang membahas tentang munasabat dalam Al-Quranul Karim. Kesesuaian yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Pengertian munasabah ini apa? Adalah ilmun tu'rafu minhu ilalu tartibi ajza'il Quran. Ya, ilmu yang darinya diketahui sebab-sebab penertiban, ya, sebab-sebab pengurutan bagian-bagian Al-Quran. Mengapa Al-Quran diurutkan dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas? Mengapa urutannya seperti itu ayat-ayatnya? Ya. Jadi ilal, ya, sebab-sebab pengurutan Al-Quran seperti saat ini. Pentingnya ilmu ini, berkata Ar-Razi bahwa aktsaru lataifil Quran muda'atun fit tartibati warawabit. Bahwasanya paling banyak lataif, ya, faidah-faidahnya Al-Quran yang sangat tersembunyi. Ini banyak sekali yang dapat diambil dari susunan kata, susunan ayat, susunan surat, ya, dalam Al-Quranul Karim. Dan wa annal Qur'ana kama annahu mu'jizun bihasabi fasahati alfadhihi wa syarafi ma'anihi, ya, seperti halnya Al-Quran juga adalah sebuah mukjizat dengan fasihnya lafaz-lafaznya dan juga
makna-makna yang sangat mulia, fahuwa aydan mu'jizun bihasabi tartibihi wa nadmi ayatihi. Ya. Maka Al-Qur'an juga adalah sebuah mukjizat dengan penyusunan kata-katanya, penyusunan ayat-ayatnya. Ini kok diletakkan setelah ini, ayat ini setelah ini. Wala'alla alladhina qalu innahu mu'jizun bihasabi uslubihi aradu dhalik. Maka mungkin orang-orang yang mengatakan bahwasannya Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat dari segi uslubnya, caranya, ini mereka menginginkan hal ini, yaitu menginginkan tentang tertibnya, ya, tentang tertib Al-Quranul Karim. Macam-macamnya Pak. Yang pertama adalah al-munasabah bainal ayah wal ayah allati taliha. Ya, munasabah, ya, kesesuaian antara sebuah ayat dengan ayat setelahnya. Ya, ayat dengan ayat setelahnya. Contohnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan satu benih, satu biji kebaikan, maka Allah akan melihat, akan dilihat hal tersebut. Kebaikan tersebut akan dilihat. Ketika Allah mengatakan ayat ini, ketika Allah mengatakan firman-Nya ini, maka yang sesuai, yang bijak, yang pas adalah Allah mengatakan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan hal keburukan sekecil apapun, maka akan ditulis dan juga dilihat hal tersebut. Ya, jadi dalam ayat ini, dalam hal ini adalah kesesuaian antara ayat dengan ayat setelahnya. Selanjutnya ada kesesuaian antara awal surah dengan akhirnya. Ya, awal surah dengan akhirnya. Ya, contohnya dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Allah berfirman, sungguh telah beruntung orang-orang yang mukmin. Pada akhir-akhir ayatnya, ya, pada akhir-akhir ayatnya Allah mengatakan, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidaklah beruntung. Ya. Ada kesesuaian apa tidak? Ya, jadi ada apa tidak? Ada ya. Qad aflahal mu'minun, ternyata di akhir surat ini, surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan innahu la yuflihu al-kafirun. Orang mukmin bakal beruntung, sedangkan orang yang kafir tidak bakal beruntung. Kemudian juga kesesuaian al-munasabah baina khatimatis surah wa awwalil lati taliha. Ya. Khatimah surah, penutup surat, surat ayat-ayat yang terakhir, dan ayat-ayat pertama di surat setelahnya. Ayat-ayat yang awal-awal, yang pertama-tama di surat setelahnya. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya, dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan masih satu makna. Dalam surat selanjutnya, di awal-awal ayatnya, Allah mengatakan apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi. Jadi petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini adalah ada pada kitab yang tidak ada keraguan ini. Ya. Jadi di akhir surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kemudian Allah menyesuaikannya dengan firman-Nya dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, jadi agar kita terus berada dalam siratul mustaqim, jalan yang lurus, kuncinya adalah dzalikal kitab, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya ini. Kemudian al-munasabah baina mawdu'is surah wa mawdu'il lati taliha. Ya, antara sebuah tema dengan tema selanjutnya. Ya, sebuah tema di dalam sebuah surat dan juga tema dalam surat setelahnya.
Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kartibati surati Quraisy bi suratil Anfal." Ya. Firman Allah dalam surat Quraisy dan juga surat Al-Anfal, surat Al-Fil. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala surat Quraisy kemudian Fil atau Al-Fil dulu baru Quraisy ya. Al-Fil dulu baru Quraisy. Jadi maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ashabul fil ya, menghancurkan ashabul fil, maka li'ila fi Quraisy. Li'ilaf maksudnya ijtima' Quraisy, untuk berkumpulannya orang-orang Quraisy di negeri mereka dengan keadaan yang aman. Ya. Kesesuaiannya antara surat Quraisy atau surat Fil kemudian surat Al-Quraisy, yaitu dalam surat Fil Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abrahah dan pasukannya, kemudian hal tersebut ya layaknya adalah untuk kehidupan orang Quraisy dengan aman di negeri mereka. Kitab-kitab yang dapat kita jadikan rujukan adalah Al-Burhan fi Tanasubil Quran karya Abu Ja'far Al-Gharnati, Nazmud Durar fi Tanasubi Al-Ayati was-Suwar karya Al-Biqai, Marasidul Matani' fi Tanasubi Al-Maqati' wal Matani' wa Tanasuqud Durar fi Tanasubi As-Suwar karya Al-Hafidz As-Suyuti, kemudian I'jaz Al-Bayani fi Tartibi Ayat Al-Quran Al-Karim wa Suwarihi karya Dr. Ahmad Yusuf Al-Qasim. Bisa kita lihat di situ jika kita ingin mendalami tentang ilmu ini. Selanjutnya yang terakhir tentang pembahasan ilmu tafsir adalah ilmu tarjamah Al-Quran. Tarjamatu Al-Quran. Menerjemahkan Al-Quran Al-Karim. Pengertiannya, bayanu ma'anil Quran bi ghairil lughatil arabiyyati allati nazala biha. Menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan selain bahasa Arab, yang mana bahasa Arab itu adalah bahasa yang diturunkan dengannya Al-Quran Al-Karim. Jadi macam-macam terjemahan Al-Quran ini ada dua. Ada terjemah harfiah ya, secara hurufnya, dan terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Ya, tafsiriyah atau maknawiyah. Harfiah oleh para ulama dihukumi bahwasanya hal tersebut tidak dibolehkan, ya, haram. Li'adami al-ihatah bi jami'i ma'nahu. Karena orang ya tidak mungkin kita menerjemahkan seluruh kalimat bahasa Arab. Perbedaan bahasanya, perbedaan uslubnya, caranya, ya, perbedaan kata-katanya, permisalannya dan sebagainya. Kemudian ada terjemah tafsiriyah atau ma'nawiyah, dan ini adalah terjemah-terjemah yang kita dapati pada zaman sekarang. Ya, itu adalah namanya terjemah tafsiriyah atau ma'nawiyah. Yang diterjemahkan adalah maknanya atau tafsirannya secara global, secara ringkas. Maka pendapat yang rajih, tentunya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang rajih insyaallah adalah jawazuhu. Ya, jawazuhu dibolehkan dengan dhabit nanti yang akan dijelaskan. Sejarah terjemah Al-Quran ada dua. Pertama, diterjemahkan Al-Quran ke bahasa-bahasa orang timur, ya, seperti Farisia, ya, Persia, Turki, Urdu, ya. Kemudian juga bahasa Jawi, ya. Kalau di kitab-kitab Jawiyah, dulu belum ada Indonesia, makanya para ulama mengibaratkannya Jawiyah. Kemudian ada juga terjemahan ke bahasa-bahasa Ghorbiyah, bahasa Barat, ya, bahasa Barat. Yang bahasa Barat yang menerjemahkannya orang Muslim, ya, atau yang menerjemahkannya orang selain Muslim. Yang selain Muslim ada 3 marhalah.
Yang pertama marhalatut tarjamah minal arabiyyah ilal latiniyah. Ya, dahulu pertama kali Al-Qur'anul Karim diterjemahkan dari bahasa Arab kepada bahasa Latin. Ya. Kemudian marhalah at-tarjamah minal latiniyah ilal lughat urubiyyah. Dari bahasa Latin ke bahasa-bahasa Eropa. Ya, jadi pada awalnya bahasa-bahasa Eropa, Al-Quran yang ditulis dengan bahasa-bahasa Eropa itu mengambil terjemahannya dari terjemahan Latin, bukan dari terjemahan Arab secara langsung. Baru ada marhalah selanjutnya, yaitu ketika mereka menerjemahkan bahasa-bahasa Eropa tersebut, menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab. Ya. Dhabit tarjamatul Quran bitarjamah tafsiriyah. Yang pertama, alla tuj'al. Ya, terjemahnya tidak dijadikan badilan sebagai pengganti dari Al-Qur'anul Karim. Bihaitsu yastaghni biha anhu. Yang mana orang bakal tidak membutuhkan lagi kepada lafaz-lafaz Al-Qur'an dalam bahasa Arabnya. Ya, ini tidak boleh. Ya, jadi Al-Qur'an terjemahannya itu tidak dijadikan badilan, ya, tidak dijadikan pengganti, ya, tidak dijadikan apa? Penggantinya. Wa ala hadza fala budda an yuktaba al-Qur'an bil lughatil arabiyyah wa ila janibihi hadhihi tarjamah litakuna kat tafsiri lahu. Maka harus dilakukan Al-Qur'anul Karim itu dituliskan, kemudian di sampingnya dituliskan bahasa-bahasa terjemahannya, ya, bahasa terjemahannya, ditakuna ke tafsir lahu, agar layaknya jadi seperti tafsir Al-Quran. Yang kedua, an yakuna al-mutarjim alimiyan, ya, aliman, ya, an yakuna al-mutarjim, seorang yang menerjemahkannya alim, mengetahui bimadlulal alfaz fil lughataini al-mutarjam minha wa ilaiha, mengetahui tentang bahasa Arab, tentang lafaz-lafaznya, tentang kandungan-kandungan serta konteks-konteks lafaznya dalam bahasa Arab dan juga bahasa yang diterjemahkan. Wa ma taqtadihi hasbas siyaq. Selanjutnya yang ketiga, an yakuna aliman bi ma'ani al-alfaz asy-syar'iyyah fil Qur'an. Ya, yang menerjemahkan mengetahui tentang makna-makna syar'i di dalam Al-Qur'anul Karim, istilah-istilah syar'i di dalam Al-Qur'anul Karim. Wala tuqbalu tarjamah lil Qur'anil Karim illa min ma'munin 'alaiha. Maka terjemahan Al-Qur'an tidak diterima kecuali dari seorang penerjemah yang aman, yang terpercaya, bihaitsu yakunu musliman mustaqiman fi dinihi, seorang muslim yang istiqomah dalam agamanya. Ini adalah di antara dhawabit penerjemahan Al-Qur'anul Karim. Ilmu selanjutnya yang mana menjelaskan tentang ilmu-ilmu bahasa Al-Quran, ya, tentang bahasa Al-Quran dan juga cara-caranya, asalibnya. Yang pertama kali dibahas adalah ilmu gharibil Quran, ilmu tentang gharibnya Al-Quran Al-Karim, lafaz-lafaz, kata-kata, kosakata yang gharib, yang kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Gharibul Quran, kalimatul Quran al-ghamidatil ma'na. Kalimatul Quran al-ghamidati atau al-ghamidatu al-ma'na. Ya, jadi gharib Al-Quran adalah kalimat-kalimat Quran yang maknanya tidak jelas, yang maknanya masih mubham, tidak jelas, tidak diketahui banyak orang. Pentingnya ilmu ini, annahu awalu labinati ma'rifati tafsir. Ya, jadi ilmu ini adalah ilmu pertama kali yang harus dimiliki seorang mufassir. Ya, seorang yang menginginkan ilmu tafsir harus pertama kali menguasai ilmu tentang gharib-gharibnya lafaz-lafaz Al-Qur'an Al-Karim ini. Wala yakhfa anna al-jahla bimufradatil Qur'an min asbabi adami fahmil Qur'an. Maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwasannya kejahilan tentang mufradat Al-Quran adalah termasuk sebab-sebab seseorang tidak memahami
Al-Qur'anul Karim. Ya. Aqsamu al-alfaz al-Qur'aniyah. Ya, lafaz Al-Qur'aniyah itu macam-macamnya ada dua. Yang pertama ma yakuna lahu ma'nan wahid, yang maknanya cuma satu, ya. Yang kedua ma yakunu lahu aktsara min ma'nan, yang memiliki makna banyak, tidak hanya satu. Ini dinamakan al-wujuh wan nadhair di pembahasan selanjutnya nanti. Yang pertama, yang ada makna yang hanya satu saja, itu ada dua keadaan. Yang pertama, ma yakunu ma'nahu zahiran lil kull. Ya, maknanya sudah nampak, sudah jelas untuk semua orang. Semua orang sudah memahaminya. Ya, sudah bisa memahaminya. La yahtaju fihi ila bayan. Tidak dibutuhkan lagi penjelasan. Ya, seperti al-ard, ya bumi. Orang semuanya tahu bumi, ya. Udah jelas maknanya. Al-ma, air, as-sama, langit, asyams, matahari. Ya. Lafaz-lafaz ini semua jelas, seluruh orang, seluruh manusia, baik yang alim maupun yang tidak alim, pelajar dan tidak pelajar sudah mengetahui maknanya. Yang penting mengetahui bahasa Arab. Di keadaan yang lain ada ma yahtaju ila bayanin li khafaihi, yang mana dibutuhkan untuk penjelasan dalam karena khafaihi, ya, karena tidak jelas hal tersebut, maknanya tidak terdeteksi, maknanya tersembunyi. Contohnya basiqat, ya, basiqat wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Basiqat artinya tinggi, ya, menjulang tinggi, dan pohon kurma itu menjulang tinggi. Kemudian fal mughirati subha, ya, fal mughirati subha, yaitu kuda-kuda yang masuk di medan perang untuk menyerang musuh-musuh mereka pada waktu pagi. Ya, fal mughirat artinya kuda-kuda yang masuk di medan perang mengagetkan musuh-musuh mereka pada waktu pagi. Ya. Makna-makna ini tidak diketahui oleh banyak orang. Mungkin kita sering baca fal mughirati subha, ya, surat Al-Adiyat. Namun mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahui maknanya. Selanjutnya, hal ini sudah terjadi pada masa para salaf. Pada masa Nabi SAW, Nabi telah menjelaskan beberapa lafaz ayat kepada para sahabatnya. Ya, di antara yang dijelaskan Nabi SAW adalah Nabi menjelaskan kalimat al-wasat, wal wasatu al-adl. Dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami menjadikan kalian umat muslim sebagai umat yang pertengahan. Apa artinya pertengahan? Dijelaskan oleh Nabi SAW, al-adl. Ya. Maka hal ini adalah sangat sedikit terjadi pada zamannya Nabi SAW, karena para sahabat ketika itu mereka memahami Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada mereka dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Ini terjadi sangat sedikit. Jadi penjelasan Nabi terhadap lafaz-lafaz Al-Quran Al-Karim, gharib-gharibnya sebagian lafaz Al-Quran Al-Karim ini adalah sedikit. Selanjutnya juga yang perlu dijelaskan bahwasannya tawaqqufus sahabah fi ma lam yatabayyanu minhu. Ya, para sahabat mereka jika tidak mengerti sebuah makna ayat, sebuah makna kalimat dalam Al-Qur'an, ya, sebuah makna mufradat dalam Al-Qur'an, mereka tawakuf, ya, mereka tawakuf tidak menjelaskannya sampai mereka jelas, ya, sampai mereka jelas tentang hal tersebut. Diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya beliau pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa fakihati wa abba. Wa fakihati wa abba. Maka Abu Bakar ketika itu tidak mengetahui atau belum jelas kepada beliau artinya. Beliau pun mengatakan, ayyu sama'in tudhilluni, ya.
langit mana lagi yang akan melindungiku? Wa ayu ardin tuqilluni, dan tanah mana yang akan aku pijak lagi? In ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam, jika aku mengatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam kitabullah, sesuatu yang tidak aku ketahui. Ya, jadi Abu Bakar di sini tidak mau menjawabnya dan bertawakuf, ya, berhenti dulu sampai jelas kepada beliau maknanya. Kemudian juga inayatuhum bil gharib wa tatabbu'u ma'anih. Ya, para sahabat juga mereka perhatian dengan gharib ini, dengan kalimat-kalimat yang gharib ini, yang belum jelas ini, dan mereka juga mencari-cari maknanya, berusaha untuk mencari-cari maknanya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kuntu la adri ma fatirus samawat. Ya, kuntu la adri ma fatirus samawat hatta atani a'rabiyani yakhtasimani fi bi'rin. Ya, jadi aku tidak mengetahui apa artinya fatiris samawat. Fatiris samawat. Sampai dua orang A'rabi, ya, dua orang Badui, yakhtasimani fi bi'rin. Ya, dua orang Badui saling bermusuhan di sebuah sumur. Ya, saling berdebat di sebuah sumur. Faqala ahaduhuma ana fatartuha. Salah satu di antara mereka mengatakan ana fatartuha. Ya, ana fatartuha, ana ibtada'tuha. Ana fatartuha, ana ibtada'tuha. Jadi makna fatartuha ternyata adalah ibtada'tuha, yang memulai, ya, yang memulai menciptakan as-samawat. Fatiris samawat artinya yang memulai penciptaan langit-langit, ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan atau Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa beliau didatangi seseorang, wa ana jalis. Ketika itu beliau sedang duduk. Faqala ara'aita qaulallahi wa thiyabaka fatahhir? Apakah engkau mengetahui makna firman Allah, wa thiyabaka fatahhir? Dan bajumu maka bersihkanlah, sucikanlah. Maka beliau mengatakan la talbasha ala ma'siyah. Ya, jangan engkau pakai bajumu ala ma'siyah, dari kemaksiatan yang kau dapatkan dari dosa, dari hal yang haram. Wala ala ghadrah, ya, sama. Dan juga dari pengkhianatan, dari sesuatu yang haram juga. Jangan engkau pakai pakaianmu yang dari kemaksiatan, dari pengkhianatan, dan dari sesuatu yang haram. Thumma qala ama sami'ta qawla Ghailan Ibn Salamah al-Thaqafi. Ya, jadi Ibnu Abbas ketika ditanya, beliau selalu menjelaskan dengan bait syair, ya, selalu menjelaskan dengan bait syair. Makanya dikenal di kalangan para ahli ilmu, di kalangan para ulama, adalah Masail Nafi' bin Azraq an Ibni Abbas. Pertanyaannya seseorang yang bernama Nafi' bin Azraq kepada Ibnu Abbas. Ini telah dibukukan pertanyaan-pertanyaan beliau yang mana Ibnu Abbas menjawabnya, dan beliau juga menjawabnya dengan syair-syair. Wa inni bihamdillahi la thawba fajirin labistu wala min ghadratin ataqanna'u. Maka aku alhamdulillah tidak ada thawb, baju fajir, ya, baju dari dosa, baju dari sesuatu yang haram, labistu yang aku pakai, wala min ghadratin, dan juga dari pengkhianatan, ataqanna'u, yang aku puas untuk memakainya. Di antara musannafat tafsir Gharibul Quran karya Ibnu Qutaibah, ini adalah sebuah kitab yang sangat penting karena beliau ini perhatian dengan tafsirnya para salaf. Ya, li'tina'ihi bi tafsir salaf ma husnul ikhtiyar, dan beliau juga memilih-milih tafsir yang paling dekat dan paling tepat. Yang kedua, Mufradat al-Fadl Quran, jadi Raghib al-Asfahani. Dia adalah paling luas sekali. Ya, kitab tafsir Gharib, ya, kitab tafsir Gharib paling luas dan paling tebal dan paling nafis, ya, paling berharga. Kemudian juga
karya-karya ulama pada zaman sekarang ya, Syekh Muhammad Hussein Makhluf, seorang ulama Mesir, memiliki kitab Kalimatul Quran, Tafsirun wa Bayan. Ya, kalimat-kalimat Quran, tafsir dan juga penjelasannya, jelaskan tentang mufradat, tentang lafaz-lafaz yang gharib di dalam Al-Qur'an Karim secara ringkas. Selanjutnya juga ada As-Siraj fi Gharibil Quran. Kemudian Al-Muyassar fi Gharibil Quran yang dicetak oleh Mujama' Malik Fahad di Madinah Munawwarah. Para ulama ini memiliki dua cara untuk mentartib kitab-kitabnya. Ya, untuk mengurutkan kitab-kitabnya ada dua cara. Sebagian dari mereka mengurutkan dengan lafaz Quran. Ya, lafaz Quran, lafaz surat per surat, ya per ayat diurutkan seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Qutaibah. Ya, diurutkan sesuai urutan lafaz, sesuai urutan ayat di dalam Al-Qur'an Karim. Dari mereka, di antara mereka ada yang mengurutkannya dengan huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah. Jadi yang gharib-gharib di dalam Al-Qur'an dikeluarkan, diambil semuanya, kemudian disusun dengan cara huruf hijaiyah. Yang mana pada zaman dahulu jelas belum ada komputer dan belum ada alat-alat yang canggih seperti zaman sekarang. Namun mereka dengan teliti mengurutkan hal tersebut satu persatu dan dijelaskan maknanya. Kemudian para ikhwah dan akhwat, wafaqakumullah, semoga Allah memberikan taufik, memberikan rahmat kepada kita semuanya. Pembahasan yang terakhir pada kuliah di siang hari ini adalah tentang ilmu al-wujuh wan nadhair. Ya, ilmu al-wujuh wan nadhair. Apa maksudnya? Al-wujuh di dalam Al-Qur'an al-ma'ani al-mukhtalifah lil lafzatil qur'aniyah fi mawadhi'iha min al-Qur'an. Ya, makna-makna yang berbeda-beda. Makna yang berbeda dari satu lafaz, ya, lil lafzah, satu lafaz Al-Qur'an di tempat-tempat di dalam Al-Qur'an Karim. Adapun an-nadhair adalah al-mawadhi' al-Qur'aniyah al-muta'addidah, ya, tempat-tempat yang bermacam-macam lil wajhil wahid. Ternyata di tempat-tempat tersebut artinya adalah satu, ya. Tempatnya banyak terdapat di beberapa ayat, ternyata maknanya adalah satu saja. Allati ittafaqa fiha ma'na lafz. Ya, makna lafadznya tersebut berittifaq, ya, hanya maknanya satu. Contohnya apa? Contohnya al-wujuh adalah kalimat al-ummah. Ya, kalimat al-ummah. Kalimat al-ummah ini bisa menjadi bermakna empat hal. Yang pertama, at-ta'ifah minan nas, sekelompok manusia. Ya, ummah bermakna apa? Sekelompok manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Surat Ali Imran, ya, ummah di sini ummatun, dan hendaknya agar menjadi di antara kalian itu ummah, sebuah umat yang mana mereka menyeru kepada kebaikan. Ummah di sini artinya apa? Ta'ifah minan nas, kelompok manusia yang mana mereka menyeru kepada kebaikan. Ya, jadi Allah telah menyatakan dan telah memerintahkan kepada kita bahwasannya hendaknya di antara kalian itu ada sebuah kelompok dari manusia yang terus menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian juga ummah ini maknanya adalah muddah, ya, muddah zamaniyah, ya, sesaat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 45, waddakara ba'da ummah. Waddakara ba'da ummah. Ya, ketika itu seseorang yang telah mendapat kebebasan dari penjara, beliau telah dibesani oleh Nabi Yusuf alaihi salam untuk mengingatkan kepada sang raja, ternyata setan melupakannya. Ya, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Maka Nabi Yusuf terus dipenjara beberapa tahun. Kemudian setelah itu
Allah menjelaskan atau menceritakan wadakara ba'da ummah. Ternyata ia telah mengingat setelah ummah. Artinya muddah zamaniyah, setelah beberapa saat, setelah beberapa zaman. Ya, setelah beberapa tahun. Kemudian artinya juga millah. Ya. Millah, agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana nasu ummatan wahidah." Manusia pada zaman dahulu adalah apa? Satu millah, satu agama. Ya, satu millah di sini atau ummah di sini maksudnya adalah millah, satu agama, satu aliran dan sebagainya. Kemudian juga artinya adalah al-imamu fil khair, seorang imam dalam kebaikan. Seperti firman Allah yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah." Bahwasanya Nabi Ibrahim adalah ummah qanitan lillah, yang mana taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummah di sini apa? Al-imamu fil khair. Seorang yang imam, seorang yang diikuti, ya, seorang yang ditaati dalam kebaikan. Ini adalah wujuh, paham ya, wujuh ya. Adapun an-nadhair itu ada beberapa tempat, ya, lafadznya sama di beberapa tempat, namun maknanya adalah satu. Ya, di sini dijadikan contoh adalah ummah yang bermakna ta'ifah minan nas. Ya, makna yang pertama. Ummah dengan makna kelompok dari manusia ini ada di beberapa tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya di surat Ali Imran yang telah kita baca tadi, kemudian ada juga di surat Al-Baqarah, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana, dan seterusnya. Ya, wa min dzurriyyatina ummatan muslimah, ummah di sini maksudnya juga sama, at-taifah minan nas. Kemudian tilka ummatun qad khalat, ya, tilka ummatun qad khalat. Umat-umat itu telah pergi, telah lampau. Ummah di sini juga sama, taifah minan nas. Kuntum khayra ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ya. Sebaik-baiknya umat. Ummah di sini artinya taifah minan nas juga. Min ahlil kitabi ummatun qaimah. Di antara ahli kitab ada umat yang qaimah, yang mana mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ummah di sini artinya juga sama, beberapa kelompok dari manusia atau sekelompok orang dari manusia. Kadzalika zayyana likulli ummatin a'malahum. Begitu pula kami jadikan dan kami perbaiki setiap umat amalahum. Ya. Ummah di sini artinya juga sama apa? Taifah minan nas. Di antara karya-karya ulama al-wujuh wan nadhair, ini karya pertama kali di abad yang kedua, karya Muqatil bin Sulaiman. Al-Wujuh wan Nadhair, karya Harun bin Musa. Kemudian juga ada At-Tasarif, karya Yahya bin Salam. Al-Wujuh wan Nadhair li Alfadhil Kitab al-Aziz, karya Husain ad-Damighani. Kemudian Nuzhatul A'yun an-Nawadhir fi ilmi al-Wujuh wan Nadhair, karya Ibnu Jauzi rahimahumullahu jami'an. Para ikhwah wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat kita sampaikan pada kuliah kita pada siang hari ini. Wallahu ta'ala alam. Jika ada pertanyaan silahkan. Jika tidak, kita ujian ya. Minggu depan mau ujian. Ujian udah? Udah ada ujian, yang ujian. Minggu depan. Ikhtibar, iya, ujian. Ujian amal sana kan? Pertengahan? Bisa. Udah ada yang ujian? Sudah. Siapa? Oh. Ini kan tiga pertemuan juga. Ya apa? Tinggal 3 lagi ya. Insya Allah kita 2 lagi selesai. Insya Allah. Jadi insya Allah minggu depan ujian ya. Hah? Biar murajaah. Soalnya ABC saya khata sama ABC. Cuman susah. Antum harus hati-hati. Betul apa? Oh ini ada. Iya. Tapi yang udah berusaha yang
penting-penting masuk sini semua. Hmm. Antum pelajari dari ringkasan aja insya Allah dari situ semua. Bahasa Indonesia apa Arab biasanya ujiannya? Indonesia aja, ya Indonesia aja. Terus ada daftar nama-nama gitu nggak? Bisa minta? Oh, PDF apa gimana? Ya udah, kirim antum kirim ya. Baik, wallahu taala alam. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kajian kita, majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mana teman-teman? Kita datang lagi.